Bu, saya sangat senang sekali ada di tengah-tengah Bapak, Ibu, dan saudara semua. Saya hamba Tuhan, pendeta dari desa, dari Pulau Nias. Kalau peta Indonesia, di sebelah barat ada pulau kecil, sebesar beras. Itulah Pulau Nias. Lalu di Pulau Nias saya tinggal di desa lagi. Di peta Pulau Nias, desa saya tidak terlihat. Saking itu menjadi desa yang paling terpencil. Dari kota Gunung Sitoli, kita itu Pulau Nias, ibu kotanya, kota madianya adalah Gunung Sitoli. Dari Gunung Sitoli, itu kita tempuh selama 4 jam. Namanya Desa Umbu Asi, Kecamatan Hili Salawahe, Kabupaten Nias Selatan. Nama saya Hasamoni Waru. Semalam sempat di WA ibu ini, saya baca, Salam Bapak Hanamoni. Saya berpikir, biasa saya dipanggil Hasamoni, lalu panggilan lebih cepat adalah Hasan. Lalu setelah di WA ibu ini, jadi berubah nama saya jadi Hana. Yang tadinya Hasan, sekarang jadi Hana karena Hanamoni. Memang nama orang Nias susah untuk disebut. Waktu Pak Dipu Silitonga ke Nias, saya bilang supaya Bapak bisa menyebut nama orang Nias dan nama kampung orang Nias, Bapak harus makan ubi panas. Kenapa? Ada nama teman saya Ohe Jisuki. Jadi menyebutnya dengan makan ubi panas, Ohe Jisuki. Itu. Saya sudah punya istri 1 dan 3 orang putra. Semuanya laki-laki, ya putra ya namanya laki-laki. Yang paling sulung kelas 4 SD, yang kedua kelas 3 SD, dan yang pertama baru masuk kelas 1 SD tahun ajaran ini. Saya melayani di pedesaan, Bapak Ibu, GBI Hilina Majihana, dan bulan November, ya susah lagi menyebutnya. Waktu itu Pak Dipu 1 malam dia menghafal nama itu karena besok hari Minggu dia berkhotbah dan menyebut GBI Hilina Majihana, harus 1 malam dia menghafal. Sebentar, Hilina Majihana. Saya pikir dia berbahasa roh. Rupanya menghafal nama desa di mana saya melayani itu, Bapak Ibu. Saya melayani di GBI Hilina Majihana. Gereja itu dibuka sejak tahun 2011. Sudah 8 tahun berjalan. Dan puji Tuhan, Tuhan terus memberkati jemaat. Dan kami sekarang ada 80 orang jiwa, dan saya percaya dengan pekerjaan Roh Kudus oleh gerakan Pentakosta ketiga akan ada penunaian yang besar-besar lagi, Bapak Ibu Saudara. Nah, sekali-sekali juga Bapak Ibu datang ke Nias. Ya, saya sangat senang berada di tengah-tengah saudara. Bapak Ibu semuanya sangat bersahabat, familiar. Merasa saya sebagai keluarga, sehingga saya merasa bukan orang asing di sini. Saya baru pertama ke Tanah Jawa, Bapak Ibu. Ya, ini pengalaman pertama di Tanah Jawa, dan saya melihat bahwa Bapak-Bapak, Ibu semua yang ada di Tanah Jawa ini sungguh akrab, bersahabat, dan familiar. Mungkin itu saja dulu perkenalan kita, Bapak Ibu. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan pada hari ini sesuai dengan tema bersama dalam minggu pertama ini adalah isu perilaku moral sosial. Ya, itu adalah isu penyimpangan perilaku seksual. Kenapa mesti disampaikan ini di gereja? Karena ini adalah akhir dari akhir zaman. Bukan lagi akhir zaman, tetapi akhir dari akhir zaman itu.
Kalau dari akhir zaman, seperti kita dengar tadi bahwa Tuhan Yesus sudah mau datang. Dan yang akan ikut dalam pengangkatan adalah murid Tuhan Yesus. Dan murid Tuhan Yesus harus dikuduskan, dibersihkan dari perilaku moral yang sudah menyimpang. Jadi ini sangat penting disampaikan kepada seluruh gereja, kepada jemaat kita, supaya jemaat Tuhan tidak akan tertinggal ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Tapi saya mau beritahu Bapak Ibu bahwa isu ini bukan isu yang baru muncul. Sebab isu penyimpangan moral seksual itu sudah terjadi sejak mulanya. Katakanlah itu pada zaman Nuh. Kalau kita baca kitab Kejadian pasal 6, kita mendengar di situ bahwa semua kecenderungan hati manusia adalah melakukan kejahatan semata-mata. Dan kita mendengar bahwa hanya seorang Nuh yang hidup benar di hadapan Tuhan. Karena dia bergaul karib dan intim dengan Tuhan. Perilaku mereka sudah melakukan penyimpangan-penyimpangan yang luar biasa. Hal yang kedua kita melihat pada zamannya Abraham. Kita dengar pada peristiwa Sodom dan Gomora, Bapak Ibu. Di situ perilaku mereka adalah penyimpangan moral. Penyimpangan perbuatan seksual. Sehingga pada saat itu Abraham menaikkan syafaat untuk Sodom dan Gomora. Dia meminta dan lobi-lobi dengan Tuhan. Bagaimana kalau terdapat 100 orang benar? Apakah engkau memusnahkan Sodom dan Gomora? Tuhan berkata, kalau saya dapat 100, tidak kumusnahkan. Lalu ditawarkannya lagi. Terlanjur Tuhan bilang 100. Bagaimana kalau 90? Dan seterusnya. Sampai terakhir. Abraham bilang, bagaimana kalau hanya 10 orang? Dan Tuhan berkata, kalaupun terdapat 10 orang, saya tidak musnahkan. Ternyata di Sodom dan Gomora tidak ada terdapat orang benar. Hanya Lot. Dan itulah yang terjadi pada zaman ini juga, Bapak Ibu. Oleh karena itu, mari kita lihat dulu firman Tuhan ini yang menjadi isu penyimpangan seksual. Yang pertama adalah pornografi. Pornografi itu adalah gambar. Grafi itu adalah gambar. Di mana ada perilaku-perilaku yang ditunjukkan di gambar-gambar itu yang persetubuhan perilaku-perilaku seksual. Dan ini diperjualbelikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perilaku seksual yang nanti disingkat dengan LGBT. L itu adalah lesbian. Lesbian itu ketertarikan antara sejenis perempuan dengan perempuan. Dan yang kedua adalah gay. Homoseksual antara laki-laki dengan laki-laki. Dan yang ketiga adalah biseksual. Biseksual itu adalah seorang yang tertarik kepada dua jenis kelamin. Dia tertarik kepada laki-laki, dia juga suka kepada perempuan. Dan yang terakhir adalah T adalah transgender. Transgender itu yang mulanya jenis kelaminnya laki-laki, tetapi bawaan lahirnya dominan keluar adalah sifat perempuan. Ada laki-laki kita lihat tegap, berkumis, tapi kalau jalan gemulai. Kalau siang hari namanya Yanto, malam hari namanya Yanti. Kayak ibu tadi, saya Hasan. Nama kalau malam Hana. Saya pikir kemarin, kok ibu ini merubah nama saya. Sorry bu, ya memang mungkin karena salah. Ya, dikirim juga, salah ketik. Oke, terima kasih bu. Nggak apa-apa itu. Jadi itu adalah penyimpangan seksual, lesbian.
gay, biseksual, transgender. Banyak orang yang sudah mengubah jenis kelaminnya, termasuk yang kita dengar yang selama ini adalah Dorsey. Dulunya dia laki-laki, lalu tidak bisa menerima keberadaannya, lalu melalui medis, operasi, berubahlah semua postur tubuhnya jadi perempuan. Nah, ini yang disebut dengan penyimpangan seksual, LGBT. Dan gereja harus memahami ini, bahwa sudah tidak sesuai lagi dengan kehendak Allah. Mari kita lihat pandangan Alkitab tentang kelima hal ini, pornografi dan LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Yang pertama kita lihat dari 1 Korintus pasal 6 ayat 18. 1 Korintus pasal 6 ayat 18. Kita lihat bersama-sama firman Tuhan ini. Kalau boleh kita baca bersama. 1, 2, ya. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya. Pornografi dan LGBT dalam Alkitab itu merupakan dosa percabulan. Percabulan dalam bahasa Yunani adalah porneia. Porneia itu adalah kedursilaan seksual. Artinya berbagai perilaku yang menyimpang, yang tidak sepantasnya, yang tidak normal dilakukan orang. Itulah percabulan. Itulah perbuatan dursila. Dan kelima hal ini tadi, pornografi dan LGBT, merupakan perbuatan percabulan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, ini banyak orang melakukan hal-hal ini. Kita dengar di Taiwan sekarang, itu sudah dilegalkan, sudah diundangkan, diizinkan perkawinan yang sejenis. Laki-laki dengan laki-laki boleh menikah. Bisa diberkati di gereja. Perempuan dengan perempuan menikah, diberkati di gereja. Lalu kemarin saya tanya, kok bisa begitu? Lalu ternyata, ini saya nggak tahu kebenarannya, Pak Petrus baru pulang dari Taiwan. Ternyata pimpinan negaranya itu perempuan. Memiliki kelainan. Memiliki kelainan L. Yang pertama tadi, L. Makanya di negaranya dia izinkan itu. Dan ini sudah menjadi kekejian bagi Tuhan. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat lagi apa pandangan Alkitab tentang pornografi dan LGBT. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Terus, 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakan dia. Laki-laki dan perempuan. Sekali lagi, laki-laki dan perempuan. Tidak ada di antaranya. Tidak ada di antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki, perempuan. Hanya dua. Lalu setelah itu, Allah memberkati mereka. Laki-laki dan perempuan. Allah memberkati mereka. Ini adalah pernikahan. Amin.
laki-laki dan perempuan. Itulah yang Tuhan kehendaki diberkati menjadi suami istri. Itulah pernikahan yang menurut kehendak Allah antara laki-laki dan perempuan. Allah memberkati mereka dan berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Rupanya duluan diberkati, baru beranak cucu. Jangan dibalik. Jangan beranak cucu dulu, baru diberkati. Amin. Banyak kejadian seperti itu. Udah beranak cucu dulu, baru diberkati. Firman Tuhan berkata, Allah memberkati mereka. Lalu beranak cuculah dan bertambah banyak. Jadi dua hal ini, Bapak Ibu harus kita mengerti di dalam firman Tuhan. Yang pertama adalah bahwa Tuhan hanya menciptakan dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Dan yang kedua, Tuhan menghendaki pernikahan itu antara laki-laki dan perempuan. Hubungan laki-laki dan perempuan itulah pernikahan yang menurut kehendak Tuhan. Tapi banyak orang tidak bisa menerima itu. Itu tadi penyimpangan. Tidak bisa menerima keberadaannya ketika dia terlahir sebagai seorang laki-laki, tetapi dominan sifat-sifatnya seperti perempuan, sehingga tidak menerima keberadaan itu. Lalu dia terjerumus dengan dosa-dosa. Sehingga dia merubah perilakunya. Dia merubah keberadaannya menjadi seorang perempuan. Berikut hal yang ketiga. Pandangan Alkitab mengenai LGBT ini. Roma 1 ayat 26 sampai 26. Roma pasal 1 ayat 26 sampai 28. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Demikianlah juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka. Dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Berikut. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Yang ketiga bahwa perbuatan LGBT ini merupakan kecicikan dan kekejian bagi Tuhan. Cicik. Dalam Imamat berkata, dalam kitab Imamat Tuhan berkata, dia cicik melihat perbuatan seorang perempuan berkelamin dengan binatang. Itu sudah disebut di dalam kitab Imamat. Cicik. Kalau perbuatan yang cicik itu artinya kita tidak senang. Kita tidak suka melihatnya. Tuhan tidak dekat dengan orang yang cicik. Walaupun rajin datang ke gereja. Rajin datang kepada Tuhan. Tuhan juga tidak menerima karena cicik. Walaupun dia ngaku-ngaku anak Tuhan. Di gereja sekarang banyak juga terjadi hal ini Bapak Ibu Saudara. Maka gereja harus waspada. Karena zaman ini Tuhan menghendaki pengudusan kita. Dia mau bahwa kita ini tidak bercacat celah. Sebagai pengantin Kristus yang adalah gerejanya. Ketika dia datang yang kedua kali. Dia dapati kita tidak bercacat celah. Amin. Bapak Ibu lihat ketika seorang pengantin laki-laki. Pada saat pesta, lalu pengantin perempuan disiapkan. Bapak Ibu, saya tidak pernah melihat ketika datang pengantin laki-laki, lalu tiba-tiba datang pengantin perempuan dari dapur.
dengan pakaian yang amburadul, belum sisiran Bapak Ibu. Nggak pernah saya lihat. Kalau di Niasi itu sudah dipersiapkan itu berhari-hari. Kalau seorang pengantin perempuan itu 1 minggu sebelum hari H tidak boleh lagi kerja di ladang. Supaya apa? Kukunya bersih. Supaya apa? Nanti kalau pengantin laki-laki melihatnya, dia sangat bersuka cita menyambutnya. Karena dia melihat mempelainya sangat indah dan bersih. Demikian halnya dengan Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu. Dia tidak mau melihat kita bercacat celah. Jadi perbuatan ini adalah kekejian bagi Tuhan dan menjijikkan. Sehingga dia tidak mau dekat. Dia tidak senang. Dia tidak mau melihat. Hukuman bagi dosa LGBT. 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai 10. 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jangan sesat orang cabul. Itu tadi percabulan. Orang cabul itu siapa? Lesbian, gay, biseksual, transgender, pornografi, penyembah berhala, yang berzina, banci, orang pemburit. Lanjut, pencuri, itu sama aja dosanya. Orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Hukumannya adalah tidak tanggung-tanggung. Bukan hanya hukuman sosial. Hukuman sosial itu kadang-kadang diasingkan. Biasa mereka seperti itu Bapak Ibu. Tidak suka kumpul dalam komunitas. Bukan hanya itu saja. Tetapi hukuman kekal. Yaitu tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga alias masuk neraka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Apa yang gereja lakukan untuk boleh melayani orang-orang yang sudah terikat dengan pornografi dan LGBT ini? Yang pertama yang mereka lakukan dulu, orang-orang yang sudah terikat, adalah kita tuntun mereka supaya mereka bertobat. Bertobat, minta ampun sama Tuhan. Lalu kita tuntun mereka supaya mereka bisa lahir baru, menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka, dibaptis air, dan penuh Roh Kudus. Itu yang pertama. Jadi ini adalah tugas kita Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan amanat agung itu. Bahwa Yesus tidak akan datang sebelum Injil kerajaan Allah ini didengar oleh semua orang. Dan ini adalah tugas kita. Dan ini adalah target kita untuk bisa menangkan untuk Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang sudah terikat dalam dosa LGBT ini. Lalu kita doakan. Doa pelepasan. Anak-anak Tuhan itu punya kuasa. Amin. Petrus yang merupakan gambaran murid Tuhan, yang merupakan perwakilan kita murid Tuhan, diberi kunci kerajaan Allah. Lalu Yesus berkata, apa yang engkau ikat di dunia akan terikat di surga. Dan apa yang engkau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi ketika kita menemui orang-orang yang seperti ini, Bapak Ibu, jangan segan-segan. Roh Allah ada padamu. Kunci kerajaan Allah sudah diberikan kepadamu. Kuasa untuk melepaskan mereka. Doakan mereka dengan belas kasihan dari kasih Yesus Kristus. Amin.
kita adakan doa pelepasan, doa pemulihan, penerimaan diri. Mengapa mereka bisa terjerumus? Karena kadang-kadang mereka tidak diterima oleh keluarga mereka. Maka perlu pemulihan hati. Hati Bapa perlu dipulihkan dalam hidup mereka. Amin. Kita doakan mereka supaya dipulihkan. Lalu harus bergabung dalam komunitas. Kita ajak mereka di kul. Kita ajak mereka di dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita. Supaya hidup mereka semakin jauh dari kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Dan semakin menjadi gaya hidupnya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Kemudian kita ajak mereka supaya mereka memiliki keintiman dengan Tuhan. Pujian, penyembahan, doa, dan baca Alkitab. Lalu ada peringatan di sini Bapak Ibu. Bahwa gereja tidak boleh kompromi dengan dosa LGBT ini. Kita bisa menerima mereka di gereja, tapi tidak bisa menerima dosa mereka. Ketika mereka tidak terus bertobat, tapi sudah bergabung di gereja, Bapak Ibu, kita harus bersikap. Bapak Ibu dalam nama Yesus Kristus, karena ini akan merusak komunitas di mana mereka berada. Bapak Ibu tahu bahwa itu seperti penyakit menular. Itu seperti penyakit menular. Walaupun di antara kita belum ada yang seperti itu, tetapi ketika mereka masuk di dalam komunitas kita, mereka akan mengalirkan roh itu. Dan ini bisa merusak Bapak Ibu. Maka gereja ketika melihat hal itu, oke, kita terima mereka. Sampai kita tuntun mereka dalam pertobatan dan pemulihan tadi. Tapi kalau mereka selalu menutup hati untuk itu, tidak mau bertobat juga, maka kita harus bersikap tegas. Untuk hal yang seperti itu. Bukan kita tidak mengasihi mereka. Kita mengasihi dirinya, tapi kita tidak bisa kasih terhadap perbuatan dosanya. Itu yang pertama. Yang kedua, gereja harus waspada. Bagi orang-orang yang seperti ini, kadang-kadang, mohon maaf, ini juga tuntunan dari Pak Gembala kita. Ada di antara gereja itu, anak-anak Tuhan, memang dia tidak memperlihatkan hal itu di gereja, saudara. Tetapi di luar, baru kita tahu, ketahuan saudara kitanya ini. Bapak Ibu Saudara, tidak diberi tempat untuk pelayanan bagi yang masuk di dalam dosa LGBT ini. Amin. Amin. Kembali lagi saya mengajak kita kembali lagi, buka lagi itu 1 Korintus 6 ayat 18. 1 Korintus 6 ayat 18 tadi, ya. Nanti ada 2 yang kita catat di sini. Bagaimana kita menyikapinya, supaya hal ini juga tidak bisa terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah jauhkan dirimu. Jauhkan. Itu yang dicatat di situ. Jauhkan dirimu. Itu artinya, kadang-kadang kita memang terjebak dalam komunitas itu. Ada orang berkata, enggak apa-apa, aku ke situnya untuk melayani mereka. Iya, kalau engkau kuat. Tapi jangan-jangan engkau yang dilayani. Kamu bukan melayani mereka, tapi nanti kau yang dilayani mereka. Itu yang dikatakan jauhkan dirimu. Kalau memang belum sampai ke situ, visi misimu untuk bisa memenangkan mereka, udah, ajak dulu yang sudah kuat rohnya. Oke. Tapi kalau memang tidak, jauhkan. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, kebiasaan yang buruk merusak kebiasaan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik.
Jadi itu sikap kita pertama, menjauh. Yang kedua adalah di Kolose 3 ayat 5. Kolose 3 ayat 5. Kolose 3 ayat 5 dikatakan begini, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan. Tadi yang pertama jauhkan dirimu, sekarang matikan. Itu apa? Di dalam diri kita ada benih-benihnya mungkin ya, saudara. Itu matikan. Matikan dalam dirimu. Bagaimana cara mematikannya? Penyerahan hidup kepada Tuhan. Ketika Roh Kudus hidup dalam hidup kita, ketika firman Tuhan bertumbuh dalam hati kita, maka ini mati. Itu cara mematikannya. Amin. Jangan ambil pisau, Bapak Ibu. Ngapain? Saya mau mematikan kedagingan ini. Jangan, Bapak Ibu. Celaka. Itu namanya bunuh diri. Ada guru saya berkata begini, musuh terbesar kita bukan iblis, tetapi diri kita. Itu musuh terbesar kita. Bukan iblis. Diri kita ini, kedagingan kita, hati kita ini. Jadi matikan dalam dirimu. Jadi dua hal itu. Jauhkan dalam pergaulan mereka, lalu matikan dalam dirimu. Amin. Itu hal yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan untuk Bapak-Bapak, Ibu yang sudah punya anak, berikan pemahaman bagi mereka. Berikan pendidikan, edukasi bagi mereka. Proteksi mereka dengan doa. Amin. Dengan pengurapan dari Tuhan. Supaya pergaulan mereka menjadi pergaulan yang benar di hadapan Tuhan. Mereka tidak terjerumus dengan dosa-dosa ini Bapak Ibu. Ini akhir zaman ini, iblis sedang gencar-gencarnya menarik jiwa-jiwa untuk masuk neraka. Bapak Ibu tahu bahwa neraka itu tidak disediakan untuk manusia. Bapak Ibu tahu dalam kitab Matius pasal 24 bahwa neraka itu disediakan kepada iblis dan malaikatnya dan pengikutnya. Lalu karena saudara jadi pengikutnya, makanya saudara jadi masuk neraka. Jadi dia mau supaya rame-rame. Dan kita sekarang juga mau kalau kita rame-rame masuk surga. Amin. Keluarga kita selamatkan. Amin. Amin Bapak Ibu. Kita mau merebut mereka dari api. Supaya mereka tidak menderita Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Amin. Pak Tony sudah ya Pak ya? Sudah 45 menit. Haleluya. Kemarin saya diingatkan Bapak Ibu, Pak Dipo. Pak, kalau khotbah 35 menit paling lama Pak ya. Oke, terima kasih. Kalau kami di Nias nggak ada batasannya. Sampai sore boleh katanya. Iya, karena itu kan hanya satu kali ibadah. Di sini kan ada ibadah kedua. Itu maksudnya bukan karena dibatasi kita untuk menyampaikan suara Tuhan, tapi karena masih ada nanti ibadah yang kedua dan ketiga. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Untuk firman Tuhan, saya minta bantu kepada para penyanyi yang luar biasa ini untuk bisa memimpin kita dalam lagu Rohmu yang hidup penuhiku mengalir dalamku. Haleluya.